Halo gengs, ketemu lagi. Jadi geng, hari ini tuh aku apa ya? Hari ini tuh aku pengen membuat teh gitu geng. Teh ini bukan yang seperti teh yang kita sudah beli atau teh yang ada di minimarket ataupun di pasar ya geng. Aku tuh kebanyakan dan paling banyak banget itu aku selalu minum teh itu adalah yang herbal geng, tanpa harus membeli ke minimarket ataupun ke pasar itu yang sudah jadi-jadi gitu. Dan aku tuh kebanyakan seringnya gitu aku ngambil tehnya itu adalah pikiran aku sendiri loh geng. Nah, dengan ini sudah pasti aku mengejar khasiatnya, bukan karena apa-apa ya geng. Jadi karena hari ini tuh dingin geng, temperatur cuaca kita hari ini kalau nggak salah tadi terakhir lihat 20 ya, dingin banget karena hujan. Dan juga kota Banjarmasin sudah mulai diguyur bukan diguyur ya, tapi udah ini geng, udah dilalui arus air. Banjarmasin udah mulai banjir lagi, tahap kedua mungkin ya. Tapi ya semoga saja tidak separah yang kemarin ya. Jadi geng, karena suasana hari ini tuh adalah hujan dan juga sudah pasti dingin geng. Karena dingin ini aku sering sih ya untuk menghangatkan tubuh gitu dengan salah satu yang aku ada gitu. Biasanya itu kan kalau dingin-dingin aku lebih suka itu ngambil ini aku bikin jahe gitu. Dan karena jahenya nggak ada di rumah, jadi aku cari yang ada. Dan kali ini geng, aku pengen minum teh daun jambu biji loh geng. Tunggu aku ambil ya. Dan ini geng, ini daun jambu biji loh geng. Daun jambu biji padahal ini udah ada kembangnya loh geng. Udah siap berbuah dia. Karena aku punya di depan rumah sih daun jambu biji ini, aku nanam gitu. Dari dulu sih aku suka nanam pohon jambu biji loh geng. Dan aku tahu daun jambu biji ini punya khasiat untuk kehidupan kita. Karena waktu dulu kan ya aku tahu sih dari orang tua, kalau aku sakit perut, bukan bayi aja, tapi di saat aku udah beranjak remaja juga sih, dari orang tua katanya tuh ambil daun jambu, direndam dengan air hangat, nanti minum di saat aku sakit perut ya geng. Ternyata benar sih sakit perut dan BAB ku itu ini banget, gacor banget orang bilang. aku BAB-an lah gitu, yang betul-betul BAB gitu geng. Jadi di sini dikasih sih sama orang tua dengan daun jambu, dan itu terbukti khasiatnya manjur. Jadi aku nggak perlu untuk yang membeli obat apa, bukannya apa sih, karena kita juga memang dulu itu kita bukan orang yang berduit, jadi kita diajarkan banget untuk hidup itu secara yang namanya herbal, apapun itu dari tanaman, dan kita bertahan di situ. Makanya itu geng, dulu juga waktu aku jerawatan geng, waktu usia remaja, sama teman-teman sih, teman-teman sekolah dulu, kita cari pucuk daun jambu juga.
dan kita ulek, bahkan kita remes-remes atau mungkin kita gini kan dan gini sampai keluar airnya, lalu kita usapkan ke wajah, itu di saat kita jerawatan lagi. Makanya ini sih sebenarnya kalau kita bikin kayak gini-gini, semua itu tergantung mood juga, mood orangnya juga, mau apa enggak, kepengen apa enggak gitu. Karena di zaman sekarang ini kan semua orang itu maunya itu serba praktis, tinggal buka, pakai, udah selesai gitu. Dan kita nggak tahu kan di saat orang mengolah bahan-bahannya ke pabrik ataupun tempat pembuatan gitu, ataupun obat jerawat atau apa kita nggak tahu. Yang namanya obat-obat tradisional yang dijual di warung-warung ataupun di minimarket, kita nggak tahu apakah ini juga hasilnya itu bagus apa enggak, kita nggak tahu kan ya, karena yang namanya orang penjualan gitu pengen produknya itu laku dan bisa menghasilkan uang. Ya itu kan sesuatu yang praktis banget sih bagi kita yang pengen praktis ya. Tapi kalau aku sih memang aku sukanya tuh praktis juga, tapi karena aku kebiasaan, geng, dan aku itu membiasakan banget untuk melakukan sesuatu halnya itu tanpa harus praktis. Karena kita seperti kehidupan juga kan, geng, kita perlu sesuatu itu dengan proses. Hidup itu juga penuh dengan proses, bahkan berteman pun kita dengan penuh proses, dan mengenali kehidupan pun kita juga penuh dengan proses kan, geng. Melewati hal-halnya, dari situ kita menemukan sesuatu hal yang baru lagi. Makanya itu dari pembelajaran orang tua juga sih, aku dari sakit perut aku minum pucuk daun jambu biji. Kalau aku malas sih merendam dengan air hangat, aku biasanya pucuknya itu langsung keambil, aku makan langsung. Rasanya itu ya, tahulah kalian rasanya bagaimana. Tidak pahit juga, tapi enak gitu. Rasakan aja sensasinya itu, rasakan loh, geng. Jadi geng, di sini karena dingin-dingin begini aku tuh perlu kehangatan loh, geng. Bukannya kehangatan yang untuk dibelai-belai ya, geng. Enggak ya, itu mesum banget, dan itu pikiran negatif banget. Karena sedewasanya aku belajar untuk selalu tidak berpikiran yang negatif. Aku belajar untuk yang namanya ya seadanya, kita tidak terlalu memikirkan sesuatu hal yang membuat kita sakit. Dan kali ini pun karena udah terbiasa aku dengan teh daun biji jambu. Jadi sekarang itu kita melalui dengan prosesnya ya, geng. Dan sekarang aku mau rebus dulu ya, geng, bentar ya. Dan kita rebus, geng. Kita masukkan, ini kita tegus sampai airnya itu, geng, mendidih. Wow, apinya besar banget. Jadi, geng, jika airnya itu sudah mendidih, ya langsung aku kasih di ini loh, diceret. Jadi aku biasanya kalau bikin teh dari daun jambu itu, geng, aku itu bikinnya itu banyak. Jadi aku bisa minum malam ini, besok dan besok, walaupun ku letakkan dalam kulkas juga enak kok, dingin-dingin. Makanya itu, geng, khasiatnya itu yang ku ambil sih sebenarnya. Makanya itu kan kita penuh dengan lalu melalui sesuatu halnya, yaitu kita dengan merebus dulu, lalu hangat. Karena, geng, dengan hangatnya air itu juga bisa membuat kita berpeluh kan. Di saat kita berpeluh itu, lemak kita juga hilang. Makanya itu prosesnya itu kita memanfaatkan suatu proses dengan perjalanan itu, kita mendapatkan suatu hal dan kita bisa menggunakan halnya itu untuk keuntungan kita sendiri kan. Makanya tehnya nanti panas. Di saat panas aku minum, aku akan berpeluh.
di situ kan salah satu bagian lemak aku juga mulai luntur kan. Jadi geng, dengan daun jambu ini, kenapa malam ini tuh aku pengennya minumnya teh daun jambu biji. Biasanya kan aku juga minum ini daun limau nipis gitu. Karena di rumah ini aku punya tanaman daun limau nipis, aku punya tanaman jeruk nipis, dan aku juga punya jambu biji gitu. Jadi yang mana aku suka, aku pengen gitu, sesuai dengan keadaannya lah gitu. Kalau aku pengen minum teh dari daun jeruk nipis, geng, itu otomatis itu karena aku punya rasa insomnia, dan itu meminumnya pun hanya cukup malam dan sebelum tidur loh, geng. 2 jam sebelum tidur biasa. Dan karena aku tidak insomnia, geng, aku meminum teh daun biji jambu. Daun biji jambu loh, geng, rebusan. Nanti juga aku kasih gula loh, geng. Itu jadi kan kita berasanya kayak teh juga. Kenapa aku kasih gula ya, geng? Ini sesuatunya bukan ini banget, bukannya tidak boleh, tapi ya sah saja kan. Memang ini herbal, gula kan memang ada lemaknya juga, tapi dengan adanya teh dari daun jambu biji ini, geng, lemaknya itu luntur juga sih. Itu yang aku percaya ya. Dan juga, geng, salah satunya itu di saat kita minum teh daun jeruk nipis, bukan daun jeruk nipis sih, di saat kita minum teh daun biji jambu, itu juga kenapa aku memakai malam ini, karena aku dari tadi siang aku juga batuk-batuk, geng. Dan karena aku itu adalah seorang perokok berat, makanya itu aku melakukan treatment begini, geng, dengan meminum teh jambu biji. Maka bagi kamu ya lo, geng, kamu yang perokok berat banget, gak salahnya kalau kamu tuh selalu mencoba untuk meminum teh herbal ini dari daun jambu ya. Yang ini aku gunakan itu adalah untuk aku sendiri sih, geng, dan aku tidak menyarankan juga buat kalian. Cuma ini adalah kebiasaan aku di saat aku punya batuk, di saat aku merasakan leherku ini berlendir banget. Makanya itu kok kan susah banget kan. Dan ini juga akan mengganggu saluran pernapasan, geng. Makanya sebelum itu menjadi parah, di situ aku ngambil daun biji jambu dan ku bikin teh. Karena beberapa kali dan sering, bahkan selalu, geng, aku itu minum teh biji jambu, daun biji jambu gitu. Di saat aku juga mengalami batuknya itu tidak terlalu hebat ya, geng, tapi yang pastinya itu aku merasakan itu berlendir di sini dan pernapasanku itu menjadi tersumbat kan. Makanya itu aku sangat membutuhkan banget rebusan daun biji jambu. Ini, geng, sesuatu yang sering aku lakukan ya. Makanya itu aku perokok berat gitu. Aku tidak terlalu khawatir banget di saat aku punya lendir di sini dan pernapasanku itu terhalang oleh lendir ini loh, geng. Di sini. Makanya itu aku sering meminum teh daun jambu biji. Setelah kita minum itu, geng, rasanya menunggu beberapa jam gitu, lendirku ini mulai mencair, tidak beku lagi. Ini juga membeku ini karena di saat treatmentnya ini, waktunya ini bertepatan dengan hujan dingin. Nah, jadi dia agak membeku, dan juga di saat kita sudah kebanyakan merokok aja. Makanya itu kan, ini jadi double kan, keadaannya itu jadi double karena kebanyakan kemarin itu kan aku camp ya. Karena aku camp
otomatis kalau kita camping itu sama teman-teman, di depan tubuh kita itu cuma ada teh ataupun kopi, pasti ditemani oleh rokok gitu. Makanya itu karena kebanyakan sih, itu suatu hal yang biasa banget sih bagi aku kalau memang lagi camp. Rokok itu yang adalah teman untuk kita saling berbicara dengan teman sambil itu merokok gitu. Jadi makanya itu di sini hari Senin ini kita udah pulang dan ini baru berasa lendirnya itu, dan kebetulan waktu pulang kemarin itu juga malamnya langsung hujan-hujan sampai sekarang 24 jam hujan aja Banjarmasin. Otomatis hawa di sini menjadi dingin. Karena menjadi dingin di sini berasa banget gitu. Nah itulah makanya aku tuh buru-buru ngambil daun biji jambu. Semuanya pemanfaatannya itu ya untuk aku juga sih. Sebenarnya ya inilah yang aku dapatkan, geng. Setiap kali. Makanya sebanyak-banyaknya aku merokok, geng. Nanti jika aku udah mengalami masa di sini udah belendir banget dan penapasanku itu rasa sesak, aku langsung minum ini, aku langsung minum rebusan daun jambu biji, geng. Karena itu kan butuh proses ya. Makanya itu tidak ada yang namanya instan. Kebanyakan yang instan mungkin ada kali ya, orang jualan teh dari jambu biji mungkin kali ya. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi mending kita beli, mending kita tanam aja deh. Makanya itu aku tuh menanam pohon jambu biji di depan rumah itu udah 2 tahun lebih, dan berbuah pun tidak berkembang, nanti buahnya tidak terlalu ada karena pucuk-pucuknya itu selalu aku ambil. Begitu juga sama dengan pohon jeruk nipis loh, geng. Begitu juga sih, selalu aku ambil semuanya karena aku ngambil manfaat dan khasiatnya untuk diri aku. Bagaimanapun itu, geng, kita butuh sesuatu hal yang herbal untuk diri kita, dan kita gak perlu untuk pusing-pusing memikirkan gak ada uangnya beli ini beli itu. Makanya itu, geng, sebelum kita sebelum kita menjadi sebuah penyakit ataupun apa, makanya aku selalu mengambil herbal ini untuk aku manfaatkan, geng, untuk diri aku sendiri. Makanya di rumah aku ini ya, di samping rumah dan depan rumah aku punya banyak tanaman-tanaman herbal. Semuanya punya fungsi masing-masing loh, geng, untuk aku loh. Makanya itu yang aku butuhkan banget. Dan daun jambu biji ini juga, geng, tidak hanya untuk lendir juga, tidak hanya untuk batuk juga, tapi yang aku tahu itu kan jambu biji itu kan punya ini antioksidan dan vitamin C kan, geng. Dari situ juga bisa melancarkan usus kita, membersihkan usus kita, karena antioksidannya itu bisa mendorong kotoran dalam usus kita, kan. Itu juga salah satu. Makanya itu kan komplit jadinya. Kita minum satu tapi dapatnya komplit untuk kesehatan kita. Kan lumayan kan, daripada aku harus ke dokter ataupun aku beli ini beli itu vitamin ini itu. Aku tuh orangnya paling jarang banget minum vitamin, geng. Jarang banget, kecuali aku benar-benar drop. Aku sudah ini itu drop banget, baru aku beli obat. Makanya itu ya udah mulai, geng, udah mulai panas, udah mulai menggurak bahasa Indonesianya apa ya. Udah mulai ini, geng, airnya itu udah mulai matang. Tunggu bentar ya, kita off bentar ya. Dan panas, geng, panas. Jadi airnya ini, geng, tidak terlalu merah banget, tapi sih agak-agak hijau juga. Itu kan, geng, agak-agak hijau kan. Dan aku juga tidak ngambil airnya aja, geng. Jadi
daun yang udah dipakai ini aku harus rendamkan lagi, harus direndamkan lagi ke dalam ininya, ke dalam apa, ceretnya ini lebih, karena dengan begini vitaminnya itu kan masih ada di sini ya. Jadi ini juga untuk aromanya loh, geng. Jadi kita itu perlu banget dibuat lagi. Jadi begini, geng. Karena ini udah matang, jadi aku nunggu dingin ya. Nunggu dingin sebentar, dan kita minum. Minum. Ah. Karena ini belum pakai gula ya, geng. Jadi rasanya itu enggak kemana gitu. Masih panas ya, geng. Aromanya itu daun jambu banget, geng. Ya udah, karena daun jambu biji ya. Jadi di sini, geng, yang diminum ini juga adalah kita ngambil ekstrak biji jambu ini, kita ngambil untuk vitaminnya juga, karena vitaminnya ini, vitamin C dan antioksidannya ini yang sangat butuh banget untuk kesehatan kita, geng. Apalagi kan yang aku tahu juga daun jambu itu adalah salah satu, bukan daun jambu ya, biji jambu itu yang orang jual pakai produk biasa apa, geng, dari jambu biji, jus jambu biji itu kan untuk mah juga, geng. Makanya itu aku juga, karena aku punya mah, makanya itu aku ngambil daun biji jambu. Dari bijinya dan daunnya mungkin sama ya, dan aku tidak peduli, tapi yang pasti aku percaya kalau ini juga adalah salah satu untuk menghilangkan mah kita, makanya untuk ke lambung itu enak, geng. Bismillah. Enak loh, geng. Pahitnya tuh nggak ada pahit, tapi baunya itu bau jambu. Kalau kita kasih gula lagi, geng, enak juga sih. Ini enak banget, geng, kalau kita buat dalam kulkas dingin, enak banget. Jangan hari ini cuacanya tuh dingin, hujan di luar, jadi ya minumnya hangat-hangat, geng. Jadi inilah, geng, daun jambu ini sudah aku lakukan itu lama, aku udah sering melakukan dan sudah sering banget aku meminum airnya. Makanya itu karena ekstrak vitaminnya itu banyak di dalam biji daun jambu ini, dalam daun biji jambu, bukan biji, daunnya gitu. Makanya itu aku itu jarang banget sakit tuh, geng. Banyak juga sih khasiat-khasiatnya, yang cuma yang aku biasa yang aku ambil itu karena aku membutuhkan daun biji jambu ini, karena aku ada radang, karena aku ada berlendir di sini akibat kebanyakan merokok gitu, dan pernapasan aku itu jadi susah. Makanya itu, geng, jika aku minum teh daun jambu ini, kita tunggu 2 jam, nanti di sini tuh rasanya tuh enak loh, geng, dan pernapasan kita juga enak. Dan juga vitamin C-nya ini, sudah tahu kan kalian apa fungsinya vitamin C itu untuk tubuh kita? Salah satunya itu kan untuk mendinginkan suhu badan kita juga, dan juga untuk membuat kulit kita tuh menjadi bagus. Dan salah satunya itu kan untuk menghilangkan, untuk mencegah sariawan kan, geng. Makanya itu daun biji jambu juga enak, oke, murah juga kan. Makanya itu, geng, aku tuh menanam sendiri karena aku punya sesuatu hal yang harus ambil, yaitu khasiatnya. Jadi aku gak perlu lagi untuk harus ke mall, pasar, minimarket untuk membeli teh-teh yang herbal gimana. Ya, pasti aku mengamalkan ini ya untuk diri aku sendiri ya, tidak untuk orang lain. Tapi kalau kalian mau ngikutin ya udah gitu, karena ya udah karena ini adalah hal yang aku lakukan sejak dulu ya.
Ya udah geng, ini teh daun jambu. Teh daun jambu ini nikmat geng, nikmat banget, nikmat. Yaudah geng, thank you, dadah yang udah nonton ya, thank you yang udah mendapatkan dan yang udah subscribe gitu, yang dan juga mau mengikuti saran aku, thank you ya, thank you, dadah.